Pak Mahfud, saya semakin paham Pak Mahfud. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan Pak Mahfud menggiring dulu. Begitu Pak ya? Ya, kalau orang tidak bisa mengungkap. Kalau gitu saya paham buka Pak. aja biar Ya. sulit. Jadi yang samar-samar. Tak bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada Pak Mahfud MD dalam kasus kematian Brigadir J. Hampir semua orang sepakat kalau sosok ini adalah salah satu tokoh pemberani yang membongkar skenario gelap Verdi Sambo dan kawan-kawan. Oleh Pak Mahfud MD, intrik jahat yang dimainkan dalam ruang gelap akhirnya menjadi terang benderang. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga aktif memberikan komentar dan pandangan yang ia susun berdasarkan fakta. Ia bahkan berani memberikan pandangan mendahului pernyataan resmi pihak kepolisian, mulai dari penetapan tersangka, kronologi kejadian, motif, dan terakhir yang paling heboh menyebut akan ada jenderal yang mengundurkan diri dalam kasus Sambo versus Brigadir J. Terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM memang sangat memungkinkan. Ia punya kuasa untuk mengakses informasi bahkan yang belum terungkap di publik. Itulah sebabnya hampir semua pernyataan Pak Mahfud kemudian terbukti benar. Semua pernyataannya terbukti mampu mengarahkan, sekali lagi mengarahkan perjalanan kasus ini mencapai titik terang. Lantas, mengapa Pak Mahfud aktif berkomentar, bahkan mendahului rilis resmi kepolisian? Apa maksudnya? Tentu masih ingat di benak kita bagaimana DPR mengkritik Mahfud MD terkait komentar-komentarnya di berbagai platform media. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Pacul menyebutnya sebagai menteri komentator. Pernyataan anggota DPR dari PDIP ini merupakan reaksi atas kritik Mahfud yang menyebut DPR sepertinya diam dalam kasus kematian Brigadir J. Pak Mahfud memang seorang komentator. Namun apakah Mahfud salah menjalankan peran? Tentu tidak. Bambang meski melihat motif dan kualitas komentar-komentar Mahfud, tak ada yang salah dengan komentarnya. Apalagi hampir semua komentar itu kemudian terbukti benar. Komentar Mahfud juga sangat terukur. Ia memberi komentar hanya dalam tupoksinya sebagai Menteri Koordinator. Ia tidak mengintervensi dan menyentuh aspek pro justitia yang menjadi kewenangan penyidik. Satu hal yang menarik, bahwa Mahfud memilih jalan yang berbeda untuk mengungkapkan kebenaran. Ia sangat paham bahwa kasus ini mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Ada banyak fakta yang mestinya terungkap, namun sayangnya, fakta-fakta itu terhalang oleh tembok besar hingga tertutup dalam kamar gelap. Maka satu-satunya jalan adalah membuka jendela selebar-lebarnya agar cahaya bisa masuk menerangi kegelapan. Lantas, apa manfaat dengan membuka jendela? Pertama, dengan membuka kasus ini ke publik, Pak Mahfud berhasil mengumpulkan energi yang mampu mendobrak tembok besar di depan mata. Energi itu adalah dukungan masyarakat, khususnya netizen setanah air. Ia sadar bahwa kekuatan Sambo CS bukan kaleng-kaleng. Jaringan Sambo ada di mana-mana, bahkan susah menentukan mana teman dan lawan perjuangan. Dengan demikian, Mahfud sadar bahwa polisi tak mungkin secara cepat membersihkan dirinya sendiri. Padahal di saat yang sama, lembaga hukum ini sedang berpacu dengan waktu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bagi Mahfud, hanya mengharapkan tim khusus itu tak cukup. Tim khusus Polri harus didukung oleh gelombang dukungan rakyat. Karena itu, jalan satu-satunya adalah membuka jendela agar semua mata menyaksikan kebenaran. Nah, dengan disaksikan dan dikontrol oleh semua orang, maka sekecil apapun usaha untuk membelokkan kasus ini pasti akan terlihat.
anggota tim khusus juga akan merasa nyaman bekerja membongkar kasus ini karena didukung rakyat Indonesia. Kedua, dengan membuka kasus ini ke publik, Pak Mahfud sendiri akan merasa aman karena ia tidak sendirian menyaksikan kebenaran. Kalau Anda seorang diri menyaksikan kejahatan di tengah lingkungan yang dihuni oleh para penjahat, maka kemungkinannya cuma dua. Anda ikut mendiamkan kejahatan atau dilenyapkan. Bisa jadi Pak Mahfud belajar dari kematian Brigadir Joshua. Saat ini motif pembunuhan memang belum terungkap, namun banyak cerita yang beredar kalau ia ditembak karena menyimpan rahasia kejahatan. Daripada rahasianya terbongkar, mending Brigadir J dilenyapkan saja. Namun satu hal yang pasti, bahwa Pak Mahfud berani melakukan ini karena ia didukung oleh Presiden sebagai atasannya. Pak Jokowi dari awal sudah menyatakan sikap untuk membongkar kasus ini sampai ke akarnya. Kematian Brigadir J tidak boleh ditutup-tutup. Dengan demikian, Pak Mahfud mendapatkan dua dukungan besar, yakni dari Presiden dan dari rakyatnya. Ia didukung dari atas dan dari aras bawah. Maka kejahatan yang berada di posisi tengah dikepung dari dua arah penjuru. Disinilah apresiasi setinggi-tingginya disematkan ke Pak Mahfud. Ia pandai memainkan posisi dan menentukan strategi agar dua kekuatan dari atas dan dari bawah bisa bersatu melawan kegelapan. Ia mampu memainkan peran sebagai moderator kebenaran. Oh ya, satu lagi. Pak Mahfud punya modal kuat. Modal itu adalah itikat baik. Kekuasaan itu ibarat pisau yang bermata dua. Kalau pisau itu dipegang pembunuh, maka akan menghilangkan nyawa seseorang. Namun jika pisau itu dipegang oleh juru masak, akan menghasilkan santapan yang lezat. Kita butuh pemimpin yang punya itikat baik seperti Pak Jokowi dan Pak Mahfud agar pisau kekuasaan itu digunakan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.